Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan melanjutkan lab 314 lab finding information from SSL certificate. Jadi pada tujuan lab ini yaitu lab ini akan memandu saya untuk memahami dan mengumpulkan informasi dari sertifikat SSL atau TLS. Jadi saya akan menggunakan berbagai metode mulai dari peramban web hingga tool khusus di Kali Linux untuk melihat detail sertifikat, mengidentifikasi potensi kerentanan, dan memahami bagaimana sertifikat dapat menjadi sumber data intelijen bagi seorang peretas etis. Oke. Jadi pada bagian pertama ini kita akan melihat informasi sertifikat pada hostnya. Jadi pada langkah pertama kita melihat sertifikat dari situs peramban ya. Oke, kita buka. Netakat. Kemudian cari ikon gembok ya. Ikon gembok, kayak ikon gembok yang mana ikon gembok? Ikon gembok. Ini kenapa ini? Ikon gembok yang mana ya? Oh gini. Oke. Kita cari connection soon. Amazon. Kita cari di sebelah sini. Tidak ada. Sebentar. Dahulu di sini ikon gembok. Sini ikon gembok yang mana ya? Ini tapi tidak ada ya. Saya kali ini. Oke, lanjut. Oh ya, benar di sini. Kita buka more information. Kemudian sini sudah terbuka ya. Setelah itu kita akan kita akan melihat view sertifikat ya. Kita akan periksa detail sertifikat, kita akan catat domain yang diterbitkan dan organisasi yang menerbitkannya. Oke. Amazon. Oke. Cari tanggal. Oke. Langkah kedua, kita akses folder sertifikat di Kali ya. Step 2, first store the certificate in the operating system. Oke. Kita masukkan perintah cd usr ini ya, and share
sertifikat. Oke, ntar kita Google Gemini. Kita cari perintah untuk mengakses CD user sertifikat Mozilla tersebut. Oke, setelah itu kita akan menggunakan perintah ls ya, ls min n. Oke. Jadi kalau kita gunakan perintah kalau kita gunakan itu, kita akan melihat daftar sertifikat dari yang kita dapat informasi tersebut ya. Lalu kita akan buka file manager dan navigasi ke jalur sertifikat. Oke, setelah itu kemudian kita akan mengidentifikasi ya. Bagian 2, kita akan mengidentifikasi otorisasi sertifikat di file manager. Kita akan mencari file dengan kata root di dalamnya. Jadi kita akan melihat nama-nama seperti DigiCert, Global, GoDaddy. Jadi ini adalah otoritas sertifikat CA yang paling umum. Oke. Coba kita lihat sudo. Langsung kita akan mencari di web peramban browser tersebut. Kita akan buka browser lagi. Kita akan mengakses informasi sertifikat yang terperinci secara online. Jadi kita akan cari domain di dalam kotak pencarian tersebut dengan menamakan netakat ya, netakat. Kita cari. Oke, di sini ada. Jadi kita akan press label yang muncul. Jadi kita akan melihat daftar sertifikat yang terdapat oleh netakat dan subdomain terkait. Kita akan cari domain lain di sekitar netakat yang kita daftar ya. Oke, search. Setelah itu kita akan
kita akan part use SSL analysis tools dan kali. Jadi setelah itu kita akan menggunakan tools analisis SSL dikali. Scan, oke. Bagian keempat kita akan menggunakan tool kali untuk menemukan informasi sertifikat. Langsung saja ke bagian 4. Oke, kita akan menginstal ya. Setelah kita install update, kita akan install AHA. Kita akan install AHA dengan perintah berikut. Oke, setelah itu kita akan menjalankan LCN dan menyimpan output ke file HTML-nya. Jadi kita mati output yang muncul, kita akan perhatikan kode warning menggunakan penunjukan tingkat keparahan masalahnya. Oke, apakah kita akan tunggu sampai selesai? Apa tidak? Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Oke, ini kita simpan dari atas.
copy, kemudian kita melakukan perintah kita akan membuat perintah SSS scan data cut dan menggunakan garis lurus. Oke, aha, SFA, TML, salah ya. Ini kita akan mencari ke buku. Coba kita terlebih dahulu kita salin saja. Di sini nanti. Tunggu sampai berhasil. Setelah itu kita akan cari file SFA sertifikat HTML di directory home saya. Bentar. Apakah agak lama? Kita cari home saya, sudah ada. Oke, sudah ada ya. Coba kita buka. Oke. Sudah ada ya. Oke, kemungkinan dari itu video dari saya. Biar kurang jelas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.